Senja mulai turun di kota kecil itu. Langit berwarna jingga kemerahan, tanda waktu berbuka puasa semakin dekat. Di sepanjang jalan dekat masjid tua, pasar takjil mulai ramai dipenuhi orang-orang yang berburu makanan untuk berbuka. Aroma kolak, gorengan, dan es buah bercampur menjadi satu, membuat siapapun yang lewat merasa lapar. Di antara deretan pedagang yang sibuk menawarkan dagangannya, ada seorang kakek tua yang duduk tenang di sudut pasar. Pakaiannya sederhana, kemeja lusuh, sarung tua, dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Di depannya hanya ada meja kayu kecil dengan wajan dan kompor minyak tanah. Ia menjual pisang goreng yang terlihat sederhana dibandingkan dengan makanan lain yang lebih menarik. Orang-orang memanggilnya Kakek Arman. Kakek Arman tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum setiap kali ada pembeli yang datang. Tangannya yang keriput bergerak pelan saat membalik pisang goreng di wajan panas. Meski gerakannya terlihat lambat, anehnya setiap gorengan yang ia buat selalu matang sempurna, renyah di luar, lembut di dalam. Namun tidak semua orang menghargai keberadaannya. Beberapa pedagang muda di pasar sering memandangnya dengan sinis. Bagi mereka, Kakek Arman hanyalah orang tua miskin yang tidak punya tempat lain untuk mencari uang. Lihat tuh kakek tua itu, dagangannya cuma pisang goreng, kata salah satu pedagang sambil tertawa kecil kepada temannya. Pembelinya juga paling cuma orang kasihan, jawab yang lain. Mereka sering mengejeknya, bahkan terkadang sengaja menaruh barang dagangan mereka hingga hampir menutupi lapak kecil milik kakek Arman. Tapi kakek itu tidak pernah marah. Ia hanya menunduk, lalu kembali menggoreng pisang seperti biasa. Padahal, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya kakek Arman. Tidak ada yang tahu bahwa puluhan tahun lalu, namanya pernah dikenal di sebuah pulau jauh di timur Indonesia, Sulawesi. Di sana, ia bukan sekadar orang biasa, suasana pasar takjil semakin ramai. Azan maghrib tinggal beberapa menit lagi. Orang-orang mulai berdesakan membeli kolak, gorengan, dan minuman dingin untuk berbuka. Di sudut pasar, kakek Arman masih duduk tenang di depan wajan kecilnya. Minyak di wajan mendesis pelan saat ia memasukkan beberapa potong pisang yang sudah dilapisi adonan. Namun dari kejauhan, 3 pemuda bertubuh besar berjalan mendekat. Mereka dikenal sebagai preman kecil di pasar itu. Orang-orang memanggil mereka Rudi, Bima, dan Andi. Kerjaan mereka sehari-hari bukan berdagang, melainkan meminta uang keamanan dari para pedagang yang berjualan di sana. Biasanya para pedagang tidak berani melawan. Daripada ribut, mereka lebih memilih memberikan sedikit uang. Rudi berhenti tepat di depan lapak kecil kakek Arman. Kek, katanya dengan nada meremehkan. Udah lama jualan di sini ya? Kakek Arman mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Iya, nak, baru beberapa bulan, jawabnya lembut. Bima menyenggol meja kayu kecil itu dengan kakinya hingga sedikit bergeser. Kalau jualan di pasar ini ada aturannya, kata Bima. Harus bayar uang keamanan. Beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Kakek Arman terdiam sebentar, lalu membuka kaleng kecil tempat ia menyimpan uang hasil jualan hari itu. Isinya tidak banyak, hanya beberapa lembar uang kecil. Ia mengambil sebagian dan menyodorkannya. Ini saja yang saya punya hari ini, katanya pelan. Andi langsung tertawa. Cuma segini, katanya sambil menunjuk uang itu. Rudi mengambil uang tersebut, tapi ekspresinya berubah kesal. Dengar ya, kek, besok harus lebih dari ini. Kalau enggak, Rudi menatap lapak kecil itu dengan sinis. Lapak ini bisa hilang dari pasar. Beberapa orang yang mendengar hanya bisa menggeleng pelan. Mereka merasa kasihan pada kakek Arman, tapi tidak berani melawan para preman itu. Kakek Arman hanya mengangguk kecil. Baik, nak, jawabnya. Para preman itu pun pergi sambil tertawa. Namun saat mereka berjalan menjauh, tiba-tiba angin sore berhembus cukup kencang. Api kecil di kompor minyak tanah kakek Arman berkedip-kedip, lalu kembali stabil. Kakek Arman menatap punggung para pemuda itu sebentar.
Tatapannya berubah tajam. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada sesuatu yang lebih dalam, seperti seseorang yang sudah melihat hal-hal jauh lebih berbahaya daripada 3 preman pasar. Ia lalu kembali membalik pisang goreng di wajan. Di sisi lain pasar, seorang lelaki tua yang juga pedagang memperhatikan kejadian itu dari jauh. Wajahnya tampak pucat, azan maghrib akhirnya berkumandang dari masjid tua di dekat pasar. Suaranya menggema lembut di udara senja. Orang-orang yang masih berbelanja mulai terburu-buru menyelesaikan transaksi mereka. Di lapak kecilnya, kakek Arman mematikan kompor minyak tanah dan menutup wajan. Beberapa pisang goreng terakhir dibungkus dengan kertas coklat untuk pembeli yang datang di detik-detik terakhir. Setelah itu, ia duduk tenang, membuka botol air kecil, lalu berbuka dengan sederhana, sepotong pisang goreng dan seteguk air. Tidak jauh dari situ, pedagang tua yang sejak tadi memperhatikannya akhirnya memberanikan diri mendekat. Namanya Pak Rahmat, penjual kolak yang sudah lebih dari 20 tahun berdagang di pasar itu. Pak Rahmat berdiri sebentar di depan lapak kecil kakek Arman, seolah ragu untuk berbicara. "Kek, boleh saya duduk?" tanyanya sopan. Kakek Arman mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, silakan." Pak Rahmat duduk di bangku kecil di samping meja kayu itu. Ia memandang kakek Arman beberapa detik, mencoba memastikan sesuatu. "Kakek, dari mana asalnya?" tanya Pak Rahmat hati-hati. Kakek Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit senja yang mulai gelap. "Dari timur," katanya akhirnya. Pak Rahmat menelan ludah. "Timur, maksudnya Sulawesi." Kakek Arman menoleh perlahan. Senyumnya tipis. "Iya." Jawaban singkat itu membuat jantung Pak Rahmat berdegup lebih cepat. Ia teringat cerita yang pernah ia dengar puluhan tahun lalu ketika masih muda. Waktu itu ia sempat bekerja di pelabuhan dan sering mendengar para pelaut berbicara tentang seorang pendekar tua dari Sulawesi. Orang itu tidak suka menunjukkan kemampuannya, tapi kalau sudah marah, tidak ada yang berani melawannya. Konon katanya, ia adalah pewaris ilmu kuno dari sebuah perguruan tua yang hampir punah. Pak Rahmat memandang tangan kakek Arman yang sedang membersihkan wajan dengan kain kecil. Tangannya memang terlihat tua dan keriput, namun gerakannya sangat stabil. Tidak gemetar sama sekali. "Kek, maaf kalau saya lancang," kata Pak Rahmat pelan. "Tapi, apakah kakek pernah tinggal di daerah Makassar dulu?" Beberapa detik suasana menjadi hening. Kakek Arman berhenti membersihkan wajan. Ia memandang Pak Rahmat dengan mata yang dalam, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia tersenyum kecil. "Sudah lama sekali saya meninggalkan tempat itu," jawabnya. Jawaban itu membuat Pak Rahmat merinding. Karena itu bukan penolakan. Itu seperti pengakuan yang disembunyikan. Pak Rahmat tiba-tiba teringat sesuatu yang lebih menakutkan. Nama yang dulu sering disebut-sebut dalam cerita para pelaut. Nama seorang pendekar yang kabarnya menghilang puluhan tahun lalu. Pak Rahmat menatap kakek Arman dengan wajah tegang. "Maaf, Kek, satu pertanyaan lagi," katanya pelan. Kakek Arman terdiam beberapa saat setelah Pak Rahmat menyebut nama itu. Suasana pasar yang tadi ramai kini mulai sedikit sepi. Banyak orang sudah pulang setelah berbuka. Pak Rahmat menunggu dengan jantung berdebar. Akhirnya kakek Arman menghela napas pelan. "Nama itu, sudah lama sekali tidak ada yang menyebutnya," katanya tenang. Pak Rahmat semakin yakin. Wajahnya langsung pucat. Jadi benar, kakek sederhana di depannya ini memang orang yang sama dari cerita lama. Kakek Arman lalu tersenyum kecil. "Saya hanya penjual pisang goreng sekarang," katanya. Namun dari kejauhan, 3 preman yang tadi datang terlihat kembali berjalan menuju pasar. Dan kali ini, mereka membawa beberapa teman. Pak Rahmat langsung gelisah. "Kek, sepertinya mereka datang lagi," bisiknya cemas. Kakek Arman hanya melihat ke arah mereka dengan tenang. "Biarkan saja," katanya pelan. "Terkadang, orang harus belajar menghormati orang lain." Dari ujung jalan pasar, Rudi dan teman-temannya berjalan kembali. Kali ini jumlah mereka lebih banyak, sekitar 6 orang. Wajah mereka terlihat tidak senang.
Beberapa pedagang mulai berbisik khawatir. Mereka tahu biasanya kalau para preman datang berkelompok, pasti akan ada keributan. Rudi berhenti tepat di depan lapak kakek Arman. Kakek, katanya sinis. Kami pikir-pikir lagi, uang tadi kurang. Pak Rahmat yang duduk di samping langsung tegang. Namun kakek Arman tetap duduk tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia memandang para pemuda itu dengan tatapan lembut. Kalau memang kurang, besok saya coba tambah, katanya pelan. Bima tertawa keras. Besok, kami maunya sekarang. Salah satu dari mereka bahkan menendang kaki meja kecil itu hingga bergeser. Beberapa pisang goreng hampir jatuh dari wadahnya. Para pedagang lain hanya bisa melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Tapi yang aneh, kakek Arman masih terlihat sangat tenang. Ia berdiri perlahan, gerakannya pelan, tapi ada sesuatu yang membuat suasana tiba-tiba terasa berbeda. Pak Rahmat yang melihatnya langsung merinding. Karena untuk pertama kalinya, kakek Arman berdiri dengan postur yang tegak dan kokoh, tidak seperti kakek tua biasa. Dan para preman itu masih belum menyadari siapa orang yang sedang mereka hadapi. Rudi melangkah lebih dekat dengan wajah menantang. Kalau sekarang tidak ada uang, kami ambil barangmu saja, katanya sambil meraih wadah pisang goreng di meja. Namun sebelum tangannya menyentuh wadah itu, tiba-tiba pergelangan tangannya berhenti. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Hanya satu gerakan kecil dari tangan kakek Arman. Sangat cepat, hampir tidak terlihat. Rudi tiba-tiba meringis. Apa yang kau lakukan, kek? Katanya kaget. Tangannya terasa kaku, seperti kehilangan tenaga. Teman-temannya bingung. Kau kenapa, Rat? Tanya Bima. Kakek Arman masih berdiri tenang. Ia bahkan tidak terlihat seperti baru melakukan sesuatu. Saya hanya menyentuh tanganmu sedikit, katanya pelan. Rudi mencoba menggerakkan tangannya lagi, tapi tetap terasa lemah. Pak Rahmat yang melihat kejadian itu langsung merinding. Dalam hatinya ia berkata pelan. Benar, dia memang orang itu. Sementara para preman mulai menyadari. Kakek tua yang mereka remehkan ini bukan orang biasa. Rudi mundur beberapa langkah sambil memegang pergelangan tangannya. Apa yang kau lakukan padaku? Bentaknya, meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Bima dan teman-temannya langsung maju ke depan, mencoba mengintimidasi. Hei, kakek tua, jangan macam-macam, kata Bima dengan nada keras. Namun kakek Arman tetap berdiri tenang di depan lapaknya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saya tidak ingin masalah, katanya pelan. Kalian juga sebaiknya pulang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat suasana menjadi sangat tegang. Beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan dari jauh. Pak Rahmat menatap para preman itu dengan cemas. Karena ia tahu, jika mereka tetap memaksa, mereka akan menghadapi sesuatu yang tidak mereka pahami. Sementara itu, Rudi akhirnya berhasil sedikit menggerakkan tangannya kembali. Wajahnya berubah marah. Pegang dia, teriaknya kepada teman-temannya. Dua preman langsung melangkah maju menuju kakek Arman. Dan di saat itulah, kakek Arman menarik napas pelan. Seolah bersiap menunjukkan sedikit dari kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. Dua preman maju dengan percaya diri. Salah satu dari mereka mencoba mendorong bahu kakek Arman. Namun sebelum tangannya menyentuh, kakek Arman melangkah sedikit ke samping. Gerakannya sederhana, tapi sangat cepat. Tiba-tiba saja, pemuda itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke depan. Temannya yang lain mencoba menangkap kakek Arman dari belakang. Namun lagi-lagi, kakek itu hanya memutar tubuhnya sedikit. Buk, pemuda itu justru tersandung dan jatuh terduduk di tanah. Beberapa orang di pasar yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Kok bisa begitu? Bisik salah satu pedagang. Kakek Arman bahkan tidak terlihat menyerang. Ia hanya menghindar. Namun dua preman sudah berhasil dibuat tidak berdaya. Rudi yang melihat itu mulai panik, meski masih berusaha terlihat berani. Serang bersama, teriaknya marah. Tiga orang sekaligus mulai mendekati kakek Arman.
Sementara Pak Rahmat hanya bisa menahan napas. Karena sekarang, semua orang di pasar mulai menyadari sesuatu. Kakek tua penjual pisang goreng itu bukan orang biasa. 3 preman maju bersamaan, mencoba mengepung kakek Arman. Orang-orang di pasar mulai mundur menjauh, takut keributan semakin besar. Namun kakek Arman tetap berdiri tenang di depan lapaknya. Salah satu preman mengayunkan tangan untuk memukul. Kakek Arman hanya mengangkat tangannya sedikit. Tep, pukulan itu berhenti sebelum mengenai wajahnya. Dengan gerakan ringan, ia menggeser tangan pemuda itu hingga kehilangan keseimbangan. Pemuda itu tersandung dan jatuh ke samping. 2 temannya langsung berhenti. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Bagaimana mungkin kakek tua ini bergerak secepat itu? Kakek Arman menatap mereka dengan tenang. Saya sudah bilang, saya tidak ingin masalah, katanya pelan. Suasana pasar menjadi sangat hening. Sekarang para preman mulai merasa ragu. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa orang yang mereka ganggu mungkin jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Rudi menatap kakek Arman dengan mata membesar. Ini kakek tua. Tidak mungkin, gumamnya sendiri. Teman-temannya mulai mundur perlahan, masih ragu tapi ketakutan mulai muncul. Kakek Arman tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, namun matanya tajam menatap mereka. Ia tidak menyerang, hanya berdiri, tetapi aura di sekitarnya membuat udara di pasar seolah menegang. Pak Rahmat yang menyaksikan dari samping menelan ludah. Ia tahu para preman itu belum sadar betapa seriusnya situasi ini. Salah satu preman akhirnya nekat maju sedikit. Kita nggak takut sama kakek tua. Teriaknya, suaranya gemetar. Kakek Arman menghela napas pelan, lalu menggerakkan satu jarinya saja. Tanpa ada suara keras, pemuda itu tiba-tiba berhenti di tempatnya, kaku seolah terpaku. Para preman lain terdiam kaget, melihat temannya tidak bisa bergerak. Rasa takut kini mulai menguasai mereka. Pak Rahmat hanya bisa bergidik, sadar bahwa legenda Sulawesi yang ia dengar, ternyata benar-benar ada di depan matanya. Para preman saling menatap dengan panik. Rudi mencoba menarik temannya yang kaku itu, tapi tangannya terasa berat, seolah tidak bisa digerakkan. Lepaskan dia, sekarang juga. Teriak salah satu preman, suaranya bergetar. Kakek Arman masih berdiri tenang, matanya menatap mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang membuat udara di sekitar terasa mencekam. Pak Rahmat menunduk, gemetar. Ia tahu, jika mereka terus memaksa, akibatnya bisa sangat buruk. Salah satu preman akhirnya terhuyung mundur, wajah pucat pasi. Mungkin kita salah menilai kakek ini, bisiknya takut. Rasa percaya diri mereka hilang seketika. Mereka mulai menyadari bahwa orang tua sederhana di depan mereka bukan hanya penjual pisang goreng biasa. Dan kakek Arman tetap berdiri, seolah menunggu mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Rudi dan teman-temannya kini mundur perlahan, masih gemetar. Mereka tidak berani mendekat lagi. Kakek Arman menatap mereka dengan mata tenang. Pasar ini untuk semua orang. Hormati yang lebih tua, dan jangan ganggu pedagang lain, katanya pelan, tapi setiap kata terasa berat dan tegas. Para preman terdiam. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekadar omongan. Ada kekuatan di balik ketenangan kakek tua itu. Pak Rahmat yang melihat dari samping merasa lega, tapi juga kagum. Ia tahu, para preman tadi sudah mendapat pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Rasa takut kini berubah menjadi hormat diam-diam. Tanpa kata-kata lagi, para preman berbalik dan meninggalkan lapak kakek Arman. Kakek Arman kembali duduk, menata wajan dan pisang gorengnya seperti tidak terjadi apa-apa. Namun aura yang tersisa di pasar malam itu membuat semua orang berpikir 2 kali sebelum mengganggu siapapun lagi. Setelah para preman pergi, pasar kembali tenang. Suara orang-orang yang berbuka puasa dan pedagang yang menutup lapak terdengar samar-samar. Namun suasana malam itu tetap terasa berbeda. Para pedagang masih bergidik, menatap kakek Arman dengan rasa kagum dan takut yang bercampur. Pak Rahmat duduk di samping kakek tua itu,
menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kek, saya harus tanya sesuatu, kenapa kakek bisa begitu? Apa yang kakek pelajari sampai bisa menghentikan mereka hanya dengan gerakan tangan? Kakek Arman tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke arah langit malam. Nak, ilmu itu bukan untuk ditunjukkan untuk menakut-nakuti orang. Ilmu ini diwariskan turun-temurun dari leluhur saya di Sulawesi. Dulu, kami belajar untuk menjaga ketenangan, menghormati sesama, dan mempertahankan diri jika benar-benar terpaksa. Pak Rahmat menelan ludah, merasakan aura serius dari kakek itu. Tapi kek, orang-orang tadi, mereka hampir menyakiti kakek. Dan kakek membuat mereka tidak berdaya. Itu bukan hal biasa. Kakek Arman mengangguk pelan. Benar, tapi ilmu yang saya miliki bukan untuk mencari masalah. Saya hanya ingin mengajarkan mereka pelajaran. Bahwa kekuatan bukan untuk ditakuti, tapi untuk melindungi. Pak Rahmat masih menatapnya, kagum. Ia merasa seperti baru saja menyaksikan legenda hidup. Jadi, kakek benar-benar pewaris ilmu tua Sulawesi. Kakek Arman tersenyum, matanya memancarkan ketenangan yang dalam. Ya, nak, tapi jangan kira saya masih sama seperti dahulu. Sekarang saya hanya seorang penjual pisang goreng. Hidup sederhana, tenang, dan menjaga orang-orang di sekitar saya. Hanya itu yang penting. Pak Rahmat terdiam. Ia tidak menyangka, seorang kakek tua sederhana, yang tampak biasa saja, ternyata menyimpan sejarah panjang dan kemampuan yang sangat ditakuti. Di sisi lain pasar, beberapa pedagang muda yang menyaksikan kejadian tadi mulai menyadari satu hal, mereka tidak akan pernah lagi meremehkan siapapun, terutama yang terlihat lemah atau tua. Malam itu, kakek Arman menatap langit. Lampu-lampu pasar berkelap-kelip, suara azan yang baru saja usai masih terdengar samar. Ia menarik napas panjang, merasa lega. Para preman tadi sudah belajar, dan para pedagang lain juga mulai menghormatinya. Tetapi kakek itu tahu, pelajaran sejati dari ilmu yang ia miliki bukanlah kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Ia menunduk sebentar, menatap pisang goreng terakhir di meja. Dengan hati-hati, ia menyiapkan beberapa bungkus untuk para pembeli yang masih datang terlambat. Karena baginya, menjaga keseimbangan hidup, ketenangan, dan hormat antar sesama jauh lebih penting daripada menakut-nakuti siapapun. Dan malam itu, di pasar takjil yang ramai, legenda kakek Arman perlahan mulai dikenal. Bukan karena ketakutannya, tapi karena ketenangannya, dan kekuatan yang disimpan dengan bijaksana. Malam semakin larut. Pasar takjil mulai sepi, lampu-lampu kecil yang menggantung di setiap lapak berpendar lembut, menciptakan bayangan yang menari di jalanan. Kakek Arman duduk kembali di bangkunya, menghirup udara malam yang hangat, sambil membersihkan meja kayu kecilnya. Wajan telah dipindahkan, pisang goreng terakhir sudah dibungkus, dan aroma manisnya masih menyelimuti sudut pasar. Pak Rahmat duduk di sampingnya, masih terpesona. Kek, saya rasa para pedagang tidak akan pernah meremehkan kakek lagi, ucapnya dengan senyum canggung. Kakek Arman tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke langit malam. Tidak masalah, nak, yang penting mereka belajar. Kekerasan bukanlah jawaban, tapi rasa hormat dan ketenangan akan selalu lebih kuat. Beberapa pedagang lain mulai membersihkan lapak mereka, masih melirik kakek Arman dengan rasa kagum. Anak-anak yang sempat menonton kejadian tadi juga berbisik-bisik, merasa terpesona dengan sosok kakek tua itu. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi aura yang terpancar jelas berbeda dari orang biasa. Sementara itu, di ujung pasar, Rudi dan teman-temannya duduk di atas gerobak kosong, menundukkan kepala. Malam ini menjadi pelajaran keras bagi mereka. Mereka tidak hanya belajar bahwa tidak semua orang tua lemah, tetapi juga bahwa keberanian dan kesombongan bisa berakhir dengan malu. Kakek Arman menghela napas panjang. Puluhan tahun ilmu yang diwariskan leluhurnya di Sulawesi kini ia simpan dengan bijak, bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga kedamaian. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk ditunjukkan, melainkan untuk menyeimbangkan dunia di sekitar kita.
Beberapa pembeli terakhir menghampiri lapaknya. Dengan ramah, kakek Arman menyerahkan pisang goreng dan senyum hangat kepada mereka. Tidak ada kesombongan, tidak ada intimidasi, hanya ketenangan seorang kakek yang sudah melalui banyak hal dalam hidup. Pak Rahmat menatapnya sekali lagi dan berbisik pelan, hampir untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika mereka di Sulawesi dulu sangat menghormatinya, sekarang aku mengerti mengapa legenda itu bertahan hingga hari ini. Kakek Arman menatap langit malam satu kali lagi. Bintang-bintang bersinar di atasnya, seolah memberi salam untuk ketenangan dan kebijaksanaan yang ia wariskan. Ia tersenyum, lalu menutup matanya sebentar, menikmati malam. Dan di pasar takjil itu, cerita tentang kakek penjual pisang goreng yang pernah ditakuti oleh banyak orang mulai menyebar. Tapi yang lebih penting, bukan karena ketakutannya, melainkan karena cara ia mengajarkan bahwa hormat, kesabaran, dan ketenangan adalah warisan yang paling berharga. Malam itu, legenda kakek Arman tetap hidup, tenang, sederhana, namun tak tergoyahkan.